Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kajian kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga banyak berkah yang terlimpah pada malam hari ini, diberi ilmu yang manfaat, dimudahkan mengamalkan, dan semoga istiqomah dalam beramal soleh. Amin. Baik, malam ini kita masuk surat Ad-Duha ya. Tadabbur surat Ad-Duha. Masih sama, surat ini adalah Makkiyah, turun di kota Makkah. Bisa diduga isinya adalah tentang kejadian-kejadian Nabi di awal dakwah. Baik, kita masuk Ad-Duha. Ini ada asbab nuzul. Asbab nuzul itu sebab turunnya ayat. Jadi tidak setiap surat ada asbab nuzulnya, dan juga tidak setiap ayat ada asbab nuzulnya. Jadi kalau ada ya itu menjadi sebuah ilmu, sehingga kita tahu ayat ini turun peristiwanya apa, berkaitan dengan apa, kapan, kepada siapa, itu namanya asbab nuzul. Dalam keterangan Ibnu Katsir meriwayatkan ada dua riwayat. Yang pertama, ayat ini turun ketika wahyu berhenti untuk beberapa hari ya. Jadi ini dari jalur Imam Ahmad Ibn Hanbal ya. Beliau dari beberapa jalur, kemudian dari sahabat Aswad bin Qais, beliau cerita, sami'tu Junduban yaqul, saya mendengar Jundub bin Abdillah berkata ya, ini menceritakan, ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini. Rasulullah pernah sakit, kemudian tidak bisa sholat malam, sehari semalam atau dua malam ya. Kemudian fa'atat imra'atun faqalat ya Muhammad ma'ara syaitanuka ila waqad tarokaka. Maka datanglah seorang perempuan, dia mengatakan, Muhammad, sungguh kamu telah ditinggal oleh Tuhanmu ya, sungguh kamu telah ditinggal oleh Tuhanmu. Dalam riwayat malah mengatakan, sungguh kamu telah ditinggal setanmu, dia enggak mendatangimu beberapa malam ini. Maksudnya adalah Jibril. Yang dikatakan setan itu tidak mendatangi Nabi, artinya wahyunya berhenti beberapa hari. Siapa perempuan itu? Ya, menurut para keterangan Ibnu Katsir di sini, perempuan itu adalah Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab. Ya, ini wanita yang kepo. Kepo itu apa, Pak? Pengen ngerti aja ini Nabi kemana, yang didakwahkan apa, dia tahu jadwalnya, maka dia terus ngikutin Nabi itu. Maka disebut wamra'atuhu hamma latal hatab, itu kemana-mana membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Menebar fitnah, termasuk membuli Nabi. Dia senang banget ini. Nabi kan biasanya setiap hari membacakan wahyu kepada para sahabat. Kali ini 2 malam 2 hari Nabi nggak bacakan. Maka Ummu Jamil bully, ya berarti kamu sudah ditinggal oleh Tuhanmu. Maka Jibril nggak dikirim kepada kamu. Nabi sedih, Pak. Ya, Nabi sedih itu. Ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ada juga riwayat mirip, ya. Ini disebut dari siapa ini? Abi Sa'id. Fama kasa lailataini aw salatan la yaqumu faqalat lahu imra'atun ma ara syaitanuka illa qad tarakaka. Maka sama, ini juga riwayatnya karena Nabi itu menunggu wahyu kok enggak datang ya.
beberapa hari ini Nabi sampai merasa sedih. Jangan-jangan Allah marah sama saya. Jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Maka turunlah ayat ini menegaskan. Maka nanti ada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu tidak ditinggal oleh Tuhanmu dan Tuhanmu tidak pernah marah kepadamu. Itu terjemahnya begitu. Ini sebagai pengantar nggih, diceritakan asbab nuzulnya begitu. Nabi sedih karena wahyunya sempat berhenti beberapa hari. Baik, kita masuk tafsirnya. Wadduha, demi waktu duha. Ini berarti sekali lagi Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu penting. Kemarin wal fajr, demi waktu fajar. Maka sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah sholat rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Ini sebelum subuh. Bahkan Nabi berkata khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti yang paling kaya adalah yang tadi pagi sholat fajar, menguasai dunia dan seisinya. Kali ini wadduha, duha penting. Kapan waktu duha itu? Waktu duha itu dimulai dari setelah isyraq. Ya, jadi matahari terbit itu pas di situ tidak boleh sholat. Karena itu disebut Nabi terbitnya tanduk setan. Sama pas tenggelam itu, ya itu juga waktu tenggelamnya tanduk setan. Makanya kalau sholat duha atau sholat suruk itu tidak boleh pas meleteknya itu. Ini jam berapa Pak meleteknya? Nabi dawuh, man sholla subha fi jama'atin, siapa sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian tidak pulang, ya qa'ada, duduk zikir, yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'asy syamsu, zikir kepada Allah, mengingat Allah, baca Quran, ta'lim dan lain sebagainya, kebajikan-kebajikan di masjid sampai matahari tatlu, tolak, itu meletek, tak seperti apa, muncul itu ya. Summa sholla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini artinya sholat itu tidak langsung, disebutkan selisihnya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan ya 10 sampai 15 menit. Ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan sebagian hadis sholat suruk itu dhaif. Ya. Tetapi Ibnu Majah mengatakan hadisnya hasan. Ya. Jadi ini kalaupun mengerjakan, dan Nabi juga tidak setiap hari, kita juga boleh mengerjakan. Kalau Nabi tidak setiap hari, tetap ada keutamaan sholat suruk itu. Ya, termasuk membaca Al-Kahfi pada malam Jumat itu. Ya, ini kan juga apakah kalaupun hadisnya di situ didhaifkan oleh para ulama, bukan berarti bahwa baca Quran, baca Al-Kahfi pada malam Jumat itu tidak boleh. Ya. Jadi Al-Quran itu semuanya boleh dibaca kapanpun, ya dalam waktu-waktu. Kalau tidak ada khususnya memang tidak perlu mengkhususkan. Ya. Ini kalau ada perbedaan pendapat dari para ulama, disikapi dengan ilmu yang benar. Artinya apa? Bukan tidak boleh, tetapi yang tidak boleh itu meyakini bahwa Nabi pasti membaca Al-Kahfi misalnya itu. Ya. Ini kan sempat ramai kemarin beberapa mungkin bulan terakhir ini ada fatwa ya tentang status kesohihan hadis baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu. Baik, kembali ke duha. Duha ini dimulai dari itu setelah matahari terbit sampai sebelum zawal. Sebelum zawal itu kalau para ulama mengatakan ya sebelum duhur itu ya sampai jam 11-an seperempat kalau kita ya. Itu waktu masih sholat duha, boleh sepanjang itu. Ya. Ini bab tentang duha. Bahkan duha ini ya Abu Hurairah diwasiati sama Nabi, ausini kholili bisalasa. Saya dinasihati Nabi untuk sholat, untuk melakukan 3 hal. 1, witir sebelum tidur. Ini bagi kita yang susah bangun malam Pak, maka disunahkan witir sebelum tidur. Tapi kalau jenengan insya Allah sudah terjaga ritmenya, ya witir itu terbaik adalah di akhir malam.
sebagai penutup salat. Ij'alu akhir salatikum al-witir, jadikan penutup salat kalian dengan witir. Nah, itu. Witir yang kedua untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini ibadah yang minimalis semua ini. Ya, salat malam minimal witir. Puasa sunnah ndak bisa Senin Kemis, apalagi Daud minimal ayyamil bid. Apalagi ini bulan apa ini, Pak? Sya'ban, bulan istimewa. Ya, Sya'ban itu bulan istimewa. Nabi puasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban, di luar bulan Ramadan. Itu paling banyak Nabi. Ketika ditanya sama sahabat kecil namanya Zaid, Usamah bin Zaid, ditanya, mengapa Anda paling banyak puasa? Saya tidak pernah melihat jenengan puasa lebih banyak dibandingkan Sya'ban ya Rasulullah. Ini bulan paling banyak dilupakan manusia. Orang itu lebih ingat Rajab, ingat Ramadan, tapi lupa Sya'ban itu kemuliaannya besar sekali. Ya. Ini bab tentang sholat apa tadi? Malam ya, witir minimal. Ya, yang kemudian puasanya ayyamil bid 3 hari dalam 1 bulan. Yang ketiga, saya dinasihati Rasul untuk sholat duha minimal 2 rakaat. Nah, ini bab tentang ibadah-ibadah tadi. Ya, sesibuk apapun yang bisa malam tetap sholat witir. Ya, siam meskipun nggak Senin Kemis puasa Daud nggak bisa, minimal puasa ayyamil bid. Yang ketiga puasa. Yang ketiga apa tadi? Sholat duha. Ini waktu duha, jadi spesial. Ya. Walaili idza saja, walail ya, walail dan demi malam kalau sudah mulai gelap. Artinya apa? Ini juga membicarakan 2 waktu. Ya. Sesibuk apapun siang kita disunahkan sholat duha, dan senyaman apapun malam kita disunahkan sholat malam witir minimal. Ya, makanya Nabi itu benci, Pak. Allah bukan Nabi. Nabi membacakan Allah Subhanahu wa taala benci, ya, innallaha yakrahu kulla du'jariyin mutakabbir. Allah benci orang du'jari, ja'darin ya. Itu disebut adalah orang yang syadidul hirs. Kalau bahasa dunia itu gila kerja. Ada nggak Pak gila kerja? Sregep nyambut gawe. Bagus nggak? Bagus ya. Asalkan tahu batasnya ya. Syadidul hirs ya. Mutakabbir, kalau dia sudah kaya sombong. Allah nggak suka ini. Bagaimana aktivitasnya? Himarun fin nahar. Siang hari kalau nyari nafkah itu seperti himar. Himar ini apa? Himar. Keledai. Keledai itu hewan yang nggak punya capek, Pak. Ya. Maka kalau di Arab itu ada cerita. Keledai itu kalau buat apa ini? Buat kerja itu dikasih apel di depannya itu, Pak, digantung itu ya, di depan ini ya, matanya itu, terus dia kejar terus itu, Pak. Ya, mubeng itu, sebelumnya diambil itu dia nggak mandek itu ya. Ya, keledai. Makanya hewan yang buruk itu keledai. Ya, disebutkan yang lain sudah tertawa semua, dia baru tertawa itu. Artinya apa itu? Tell me ya, Pak. Ya, telat itu. Allah perumpamaan orang yang bawa kitab tapi tidak diamalkan seperti keledai. Kama salil himari yahmilu asfara, surat Al-Jumu'ah. Ya, orang Yahudi itu disamakan dengan keledai. Kenapa? Bodoh dia, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Bahkan nutupi ilmu itu Yahudi itu, maka disamakan dengan himar. Ada ulama Allah samakan dengan anjing itu, kama salil kalbi. Ini ulama di zaman Nabi Musa ya, Bal'am bin Ba'ura. Itu yang menjilat itu disebut kalb, namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini perumpamaan yang buruk sekali. Ya, himar. Yang dibenci Allah siapa? Himarun fin nahar. Siang hari semangat kerjanya seperti keledai, tidak punya capek. Jifatun fil lail. Malam hari jifah. Apa jifah?
bangkai, Pak. Jifah itu bangkai. Wis nek blek sek gitu, Pak ya. Wis ra eling apa ini ya? Wis gak krungu adzan subuh, apalagi kok salat malam. Wis pokoknya blek sek melek kerja. Kesel turu wis. Uripe begitu. Allah tidak suka ini yang begini. Allah benci sekali ya. Allah benci orang yang syadidul hirs, himarun fin nahar, jifatun fil lail. Alimun bi umuri dunia. Dia fasih, bicara dunia itu pinter. Ya peluang apapun dia sat-set gitu ya, ngerti gitu ya. Banyak ini musim Ramadan jualan apa, Pak? Gorengan ya. Kurma ya, jual kurma. Bang api, mercon itu pokoknya gitu ya. Pinter itu urusan dunia. Jahilun bi umuril akhirah, tapi dia bodoh urusan akhirat. Tidak bisa ngaji, tidak mau belajar, ya, tidak mudeng harta itu ada bertanggungjawabkan, tidak pernah dibayarkan zakatnya dan lain sebagainya. Ini Allah benci sekali. Maka kadar minimal dengan surat ini adalah wadduha, sibuk seperti apapun siang kita disunahkan sholat duha minimal 2 rakaat. Dalam buku Syarah Sahih Muslim, sholat duha yang terbaik itu ketika matahari sudah mulai meninggi. Kalau bahasanya itu anak ini, unta itu sudah bangun dari tidurnya karena tersengat panas matahari. Itu waktu yang terbaik dalam Syarah Sahih Muslim menurut Imam An-Nawawi, itu yang terbaik. Ya. Kalau witir yang terbaik di akhir sholat kita. Ya. Meskipun tadi Abu Hurairah dinasihati sebelum tidur, yaitu nanti bolehkah sholat malam lagi? Boleh, tidak perlu witir kembali. Ya, ini. Jadi secapek apapun malam kita, pastikan sholat meskipun dengan hanya witir ya 1 rakaat. Baik, ini pengantarnya. Allah bersumpah dengan duha dan waktu malam, sama-sama spesial. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhan ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Rabbmu tidak meninggalkanmu. Jadi Nabi itu merasa ini wahyu kok berhenti ya beberapa hari, jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah sudah bosan, jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Maka Allah pastikan ndak, ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu ndak pernah meninggalkanmu, wa ma qala, tidak pula marah kepadamu. Ya. Ini penegasan dari Allah, artinya Allah ndak pernah meninggalkan Rasul Muhammad SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada 2 makna Bapak Ibu. Walal akhirah, pertama maknanya adalah dan negeri akhirat, khairun laka, lebih baik untukmu, minal ula, daripada negeri ini. Apa ini? Dunia. Artinya akhirat lebih baik daripada dunia. Itu makna pertama. Makna yang kedua, walal akhiratu, dan akhirnya, artinya apa? Yang belakangan, khairun, lebih baik untukmu daripada yang permulaan. Ya. Biasanya kalau lakon menangkerin apa dhisik, Pak? Ya. Nek lakon menang dhisik lebar ya, Pak. Ya, film sinetronnya lebar gitu ya. Nah, ini Nabi diingatkan ya, yang akhir itu lebih baik daripada kondisi awal begitu. Nah, ini untuk makanya nanti setelah ad-duha al-insyirah. Al-insyirah itu ada pernyataan dari Allah meyakinkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, bersama kesulitan ada kemudahan. Dan diulang kembali, berarti jalan keluar tuh di depan atau di belakang? Ya Pak, di belakang ya. Kalau depan jalan masuk ya. Artinya makanya ini diingatkan ya, masalah seberat apapun mesti ada apanya? Solusinya ya. Jadi jangan sedih gitu, Rasulullah dihibur ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik daripada permulaannya ya. Maksudnya apa? Nanti terjawab. Tadi ada 2 makna, maka
disebutkan yang pertama tadi, wadarul akhirah khairun laka min hadhihi dar, dan negeri akhirat lebih baik daripada dunia ini. Makanya di sini Ibnu Katsir menceritakan, Pak, Ibnu Mas'ud satu hari bertamu ke rumah Nabi. Jadi kita ini jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan Nabi. Jauh apa sedikit bedanya sama Nabi? Katanya beda sedikit ya, Pak. Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur ya. Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit makan ya. Ya, bedanya sedikit berarti ya. Di sini diceritakan Ibnu Mas'ud satu hari beliau berkunjung ke rumah Nabi. Ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haswirin fa asara fi jambihi. Falamma istaiqadha, satu hari saya datang ke rumah Nabi. Ya, siang hari itu Nabi habis tidur, kemudian saya bertamu, beliau bangun. Saya melihat beliau tidur sambil buka baju ya. Kemudian apa Pak ini? Badannya itu bekas apa Pak? Hasir itu tikar yang kasar, anyaman apa ini? Pelepah kurma itu Pak ya, jadi bekas itu. Nek zaman dulu tidur di kloso kasar itu bekas tikar belar-belar itu tak. Nangis ini Abdullah bin Mas'ud itu nangis ya. Ya Rasulullah, padahal jenengan tuh memegang perbendaharaan dunia itu. Rasulullah sugih mboten? Rasulullah kalau mau sangat mampu untuk hidup bermewah-mewahan Nabi itu. Tapi memang Allah jadikan beliau memberikan keteladanan kepada para sahabatnya. Ini Pak, makanya ini tadi ya, kalau bab ini jauh sekali sama kita ya. Nabi itu pernah ya, Nabi sejak beliau jadi Nabi sudah nggak kau berdagang Pak, nggak kober. Dari mana nafkahnya Nabi? Nafkahnya Nabi dari mana? Ya. Beliau dari dua sumber, satu hadiah, maka Nabi itu tidak nerima sodakoh tapi nerima hadiah. Sahabat-sahabat yang kaya itu datang ke rumah Nabi menghadiahi baju, diterima oleh Nabi. Menghadiahi makanan. Nabi tanya, ini apa ini? Sodakoh atau hadiah? Kalau sodakoh diterima, bawa ke masjid, dikasihkan ahlus sufah, orang-orang miskin yang tinggal di masjid. Ini ada sodakoh. Ada kurma sama, kurma karung-karung itu Pak, ini kurma sodakoh ya Rasulullah. Sodakoh itu bisa wajib Pak, namanya zakat, atau sodakoh yang sunnah namanya infak tadi. Ya, Nabi nggak makan itu, tapi Nabi nerima hadiah, maka diterima hadiah-hadiah dari sahabat itu. Ya. Yang kedua, rezeki Nabi dari mana? Ghanimah. Apa ghanimah? Harta perang, hasil perang itu disebutkan dalam surat Al-Anfal di ayat pertama. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Untuk siapa itu? Katakan, yang berhak mengatur Allah dan Rasul. Nabi dapat khumus. Khumus itu 1/5. Saya bayangkan Pak, perang Hunain, perang yang ghanimahnya paling banyak. Ini banyak mu'alaf. Muhajirin itu ikut perang, mu'alaf mereka. Mu'alaf itu orang baru masuk Islam, mungkin baru sebulan 2 bulan. Nah, sudah 20 tahun saya nggak tahu masih mu'alaf nggak itu. Ya. Karena yang disebut mu'alaf itu ketika bicara masalah syariah itu yang baru masuk Islam beberapa saat, belum lama. Itu kan perang Fathul Mekah menang. Kemudian orang bondong-bondong masuk Islam. Setelah Fathul Mekah, sebelum Nabi pulang, ada perang. Nah, perang Hunain namanya. Itu selisihnya mungkin sebulan kurang lebih dari perang Hunain. Maka mu'alaf banyak sekali diberi harta. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu diberi Pak. Dikasih berapa? Jangan tebak coba. Abu Sufyan dikasih 200 ekor unta Pak, satu orang. Abu Sufyan, mu'alaf. Gitu Abu Sufyan masih daftar ke anaknya. Ya Rasulullah, Muawiyah belum dapat. Ya Muawiyah kasih 200 gitu. Ya, masih daftarkan adiknya Pak, Uqbah, adiknya Muawiyah ini.
Jadi punya putra namanya Muawiyah bin Abi Sufyan sama Uqbah bin Abi Sufyan. Uqbah belum ya Rasulullah, Uqbah 200. Saat keluarga bawa pulang 600 unta, Pak, bayangkan itu. Perang Hunain itu. Ya, itu baru sekian persennya. Padahal jatah Nabi berapa? 1/5, Pak. Berarti Nabi itu harusnya sangat kaya raya itu hartanya itu. Itu perang Hunain, Pak. Itu Masya Allah perang yang dahsyat sekali, ghanimahnya luar biasa banyak itu. Bayangkan, Pak. Makanya mu'allaf itu dikasih apa? Harta itu. Makanya nanti zakat itu termasuk haknya para mu'allaf. Ya. Nanti dikaji lagi nih batasannya berapa tahun ya mu'allaf itu. Ya, dikasihlah ini Abu Sufyan ini ya. Maka itu sebagai apa? Menguatkan hatinya para mu'allaf. Ansor nggak dikasih 1 perak pun, Pak. Makanya mereka kasak kusuk. Wah, Rasulullah ini sudah mulai lupa dengan kita karena ketemu penduduk aslinya, orang-orang Mekah. Nabi dengar itu, Nabi sedih itu. Kemudian dikumpulkan semua orang Ansor. Apa kalian tidak bangga? Mereka ini Abu Sufyan dan semua penduduk Mekah pulang ke Mekah bawa unta. Kalian pulang ke Madinah bawa saya, Rasul Muhammad utusan Allah. Tidakkah kalian bangga? Semua menangis, Pak. Ya, nek jenengan milih bawa Rasulullah napa unta? Gak usah dijawab, malah dosa ya, Pak. Ya, ini iman kita ini kan seneng yang apa? Kes-kes gitu kan itu ya. Sahabat Ansor nangis, Pak, ya Rasulullah, kami ridha membawa jenengan pulang ke Madinah kembali. Mereka pulang bawa apa? Unta, kata Nabi. Makanya kata Nabi, mali walid dunia. Dunia itu apa yang diributkan itu? Makanya nih, Pak, orang beriman itu tidak membenci dunia, tapi tidak diperbudak oleh dunia. Ini yang tidak gampang. Makanya orang beriman itu nanti tahu dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka minta apapun siapkan jawabannya. Ya, nanti dikasih oleh Allah, siapkan jawabannya. Karena 2 pertanyaannya, min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Dapatnya dengan cara apa? Habis dapat digunakan untuk apa? Itu yang harus disiapkan jawabannya tentang dunia ini. Nah, ini makanya di sini maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia itu lebih baik dan akhirat lebih baik daripada dunia. Ini yang makna pertama. Makna kedua, akhir sesuatu itu akan lebih baik daripada permulaannya. Ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, dan sungguh engkau akan diberikan anugerah oleh Tuhanmu fatarda, dan engkau akan ridho. Artinya apa? Ini kabar gembira dari Allah, kamu nanti akan diberikan banyak kebaikan-kebaikan oleh Allah dan kamu ridho Muhammad. Apa kebaikannya itu? Pertama, ayat 6 ini, alam yajid kayatimah fa'awa. Alam yajidka, bukankah Tuhanmu, bukankah Allah mendapatimu dulu anak yatim? Fa'awa, kemudian apa? Allah memeliharamu dengan pemeliharaan terbaik. Jadi kalau baca sirah nabawiyah itu, Pak, bagus sekali. Nanti kita baca bukunya Dr. Muhammad As-Solabi, Syekh Muhammad As-Solabi. Ini sirah nabawiyah tentang setiap peristiwa ada hikmahnya. Kenapa Nabi begitu lahir yatim? Allah punya rencana besar nanti. Makanya Masya Allah, yatim itu nanti kemandiriannya sangat menentukan masa depannya. Nggak bergantung sama orang ini. Makanya Nabi dibuat yatim oleh Allah itu bukan tanpa rencana. Allah punya skenario. Kenapa lahirnya kemudian dibawa ke Bani Sa'ad? Bani Sa'ad, jangan tahu Bani Sa'ad itu daerahnya perbukitan, pegunungan. Ya, Mekah itu sudah kota, Pak. Mungkin Semarang, Bani Sa'ad itu mana? Gombel. Gombel masih kota, Pak. Ya geser sidik mana?
ngaran lah gitu ya ini Pak. Jadi masih alami hawane, kemudian bahasanya masih halus Pak. Bahasa wong desa itu napa lebih halus. Ini Arabnya asli Pak, bukan Arab pasaran. Dan nek Mekah itu kan pendatangnya banyak Pak, kota bisnis kan ini. Dari negeri mana-mana wis ngomongnya mungkin sudah campur aduk ya. Aneh, ente, apalagi bahasa Arabnya sudah rusak ya. Maka kenapa ini kenapa Bani Sa'ad? Nah, Nabi cuman punya waktu aslinya 2 tahun di Bani Sa'ad, tapi karena keberkahannya Masya Allah di Bani Sa'ad itu, nah Halimah itu nego sama suaminya, nego ke Aminah, bundanya Nabi, agar boleh lagi dibawa lagi. Seneng, alasannya macam-macam, ini sudah kerasan Muhammad tuh sama kami, dibolehkan sama bundanya. Sampai usia 5 tahun terjadi peristiwa, pas Muhammad angon, digondol makhluk putih besar dibawa ke dekat sumur, kemudian dibelah dadanya. Woncone koden Pak, laporan sama Halimah. Tapi Halimah nggak lihat peristiwa itu, ya. Tapi diberitahu tadi Muhammad dibelah dadanya. Dan Rasulullah itu dalam Sirah Nabawiyah dibelah 2 kali. Satu ketika masih kecil, yang kedua nanti ketika Isra Mi'raj. Dibelah lagi dadanya 2 kali. Dan bekasnya ada. Yang cerita adalah pembantu Nabi namanya Anas bin Malik. Saya melihat sayatan bekas dibelahnya dada Nabi. Itu bukan berarti Jibril nggak canggih belahnya ya, terus kok menyisakan itu menunjukkan bahwa memang dadanya benar-benar dibelah. Jadi bukan fiktif Pak, itu bukan dongeng, itu fakta dibelah itu. Maka disucikan hatinya, dibuang kotoran hatinya itu ya. Ini bab tentang pembelahan dada Nabi. Itu di kampungnya Halimah. Maka Halimah ketakutan, dibawa pulang ke Madinah. Nah, sama ibunya akhirnya. Cuman 2 tahun, tahun ke-6, usia 6 tahun dibawa ke rumah ibunya kangen ya, pengen mengenalkan. Ini penting Pak. Ini semua Syekh As-Sulafi menjelaskan. Ini pentingnya bundanya yang masih hidup mengenalkan sedulur-sedulur bapaknya, dibawa ke Madinah Pak. Ya, dikenalkan, ini paman dari ayahmu, Pak D dari ayahmu, kakek dari ayahmu, dikenalkan ini ya. Dari ibumu maksudnya, maaf ya, karena itu Nabi asli Mekah, istrinya Abwa ya, dari Madinah Aminah itu. Pulang dari perjalanan itu ibunya sakit dan meninggal di Abwa. Maka lengkap Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Yatim piatu bahasa Indonesia ya Pak. Nah, di bahasa Arab ya yatim saja itu ya. Ini anak Indonesia lengkap yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu itu. Akhirnya ya Abu Thalib itu miskin. Paman Nabi kan ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Ya, yang 2 kafir, yang 2 muslim nanti. Yang muslim Hamzah sama Abbas, yang kafir Abu Lahab sama Abu Thalib. Satu kafir jahat, satu kafir baik hati. Ya, Abu Thalib baik nggak Abu Thalib? Baik Pak. Sampai meninggalnya aja nanti Abbas mendatangi Nabi, ya Rasulullah, bukankah Abu Thalib menolongmu? Bukankah Abu Thalib membelamu? Kenapa tak kau mintakan ya syafaat untuknya agar diringankan adabnya? Ya, sudah paman, falaula ana, andaikan bukan karena permohonanku, sungguh dia di dasar neraka. Tapi karena permohonanku kepada Allah, dia di tepian neraka. Kakinya menginjak bara, otaknya mendidih. Itu hanya Abu Thalib itu. Kenapa Abu Thalib yang dipilih? Agar Nabi mandiri ternyata Pak. Karena Abu Thalib anaknya banyak. Ya, miskin hartanya. Ya, Muhammad tuh Masya Allah itu. Tapi Abu Thalib begitulah. Nah, dia Muhammad kecil ya, sejak usia 8 tahun, maka Muhammad sudah mandiri. Kerja apa Pak? Kerjanya apa? Angon wedus ya, melihara ngopeni angon wedus Pak, kambing. Maka nanti Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin illa ru'al ghanama." Setiap nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Anta juga, wa anta ya Rasulullah, jenengan juga ya Rasulullah. Iya, saya dulu juga menggembala kambing, diupah setiap selesai menggembala kambingnya.
Iya Pak, ternyata Nabi menggembala kambing. Yang masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Tongkat. Itu tongkat itu aslinya apa? Untuk apa tadinya? Giring wedhus gitu ya, itu. Nah, ini ada hikmah dari Syekh Shalabi. Kenapa nabi-nabi kok kecilnya gembala kambing semua? Karena Allah ngasih pendidikan mengatur kambing sebelum mengatur umat. Ngatur wedhus kalih menungso angel pundi, Pak? Kira-kira ya, ngatur menungso kalih wedhus angel pundi? Menungso ya. Oh, ini wedhusnya bukan satu Pak, 100, 150, susah ya. Ini makanya penting nih. Begitulah Muhammad mandiri sampai usia 12 tahun. Nah, 12 tahun naik level ini. Nah, beliau diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Nah, termasuk nanti ayat berikutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Ini kaitannya. Pas kenapa dulu kamu tersesat kemudian diberi petunjuk. Ada riwayat Nabi itu dulu pernah tersesat dari barisannya dagang. Ya. Mungkin metal Jawa itu Pak, kehilangan jejak itu. Akhirnya Allah utus Jibril menunjukkan jalan sehingga bergabung kembali bersama kafilah dagang itu. Pernah hilang Rasulullah. Diilingi sama Allah. Kamu dulu pernah hilang kemudian ditemukan ya oleh Allah lewat perantaraan malaikat Jibril. Nah, itu. Sampai usia berapa? 17 tahun. Nah, 17 tahun beliau mitra dengan Sayyidah Khadijah. Nah, Masya Allah, modal Nabi itu berarti bukan modal uang. Modalnya apa, Pak? Apa? Siddiq, apa siddiq? Jujur. Nah, makanya Khadijah ini sejak dipegang oleh Rasulullah, dagangannya makin apa ini? Makin berlipat ini keuntungannya. Cerdas ini Rasulullah itu. Ya, berangkat dari Mekah bawa barang dagangan, nanti mampir dari Syam, pulang bawa apa dijual ke Mekah. Untungnya berlipat itu. Maka dia ngutus Maisarah. Maisarah itu pendampingnya. Budaknya siapa? Khadijah. Suruh ngecek. Maisarah itu laki-laki nggih, Pak? Mboten wedok Maisarah niku. Ya, laki-laki itu. Dia ditanya nanti, gimana Muhammad sepanjang dagang? Masya Allah, tidaklah beliau menyampaikan dagangannya kecuali menjelaskan dengan detail sekali ya. Bahkan Rasulullah itu berani Pak dagang menyebutkan kulaane ya, misalnya niki kain ini berapa, saya kulaannya 100.000, monggo jenengan mas mau ngasih untung berapa? Ada nggak Pak pedagang begini ya? Tak kasih 100.000 mau nggak? 101 nggih monggo nek tegel kan itu. Itu Rasulullah Pak Maisarah, Masya Allah, kalau ada cacat Rasul menjelaskan. Makanya takjublah Khadijah. Nah, nanti Khadijah ini akhirnya apa? Dia mengungkapkan kecintaannya ya, maka ngirim Nafisah ya, itu teman akrabnya, tanya ke Rasul Muhammad, Muhammad, kamu mau nggak nikah? Rasul jawab, saya tuh nggak punya. Ya, kamu nikah sama lelaki ini nggak usah mikir apa mahar gitu, nggak usah mikir nggak punya duit. Siapa perempuan itu? Khadijah. Gitu. Baik, saya tak ngomong sama paman-paman saya. Maka pamannya berembuk Pak. Akhirnya sepakat Abu Thalib yang mimpin kepada Pak D-nya Khadijah ngelamarkan Rasul untuk Khadijah. Maharnya berapa Pak? Maharnya 40 unta. Ya, jenengan nopo seperangkat alat salat. Sajadah mukena sak mujite. Ini baik. Ini dari yatim, lemah, ya, tidak punya orang tua, kemudian dididik kakek dengan penuh kasih sayang, dididik paman dengan penuh kemandirian. Jadilah Muhammad pribadi yang tangguh, bahkan kelak jadi pedagang handal hebat sekali sampai usia 40 tahun. Nah, makanya ayatnya wa alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim? Kemudian dipelihara oleh orang-orang terdekatmu dengan penuh kasih. Itu nikmat.
Wa wajadaka dhallan fahada, bukankah kamu dulu tersesat, kemudian aku beri petunjuk jalan sehingga kamu berkumpul kembali dengan orang-orang tercintamu. Baik, sudah Isya Pak, saya cukupkan dulu sampai di sini. Masih separuh lagi, ini masih ada banyak nikmat yang harus difahami, bahwa itu nikmat bersyukur dengan cara yang tepat ya. Baik, sampai ayat ke-7 masih separuh, ini sampai ayat ke-11 insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Pekan depan dereng poso nggih? Dereng ya. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.